السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga pagi ini alhamdulillah insyaallah taala kita lanjutkan daras kita dari pembahasan al-bayan anil fitan, penjelasan hadis-hadis, penjelasan tentang fitnah-fitnah yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulisan ini adalah catatan pelajaran yang penting yang saya catat dari guru-guru kita, dari kitab ya, para ulama, dan sama-sama kita pelajari. Silakan dibuka catatannya. Pertemuan sebelumnya sudah sampai 4 sesi. Dan yang ada rekamannya di YouTube itu yang terekam 4, tapi berurutan itu. Pertemuan pertama adalah tentang urgensi memahami fitnah. Dan itu ada 2 sesi. Sesi kedua juga silakan lihat di YouTube Markis ada. Kemudian sesi yang ketiga adalah definisi fitnah dan makna fitnah di dalam Al-Quran. Serta sesi yang keempat adalah memahami fitnah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita baru sampai di, coba lihat tulisan itu di halaman yang ke halaman yang ke-18. Coba lihat itu. Ada 18, coba lihat. Nampak ini ya. Coba tengok halaman 17-nya juga. Saya ulangi lagi. Fitnah dalam penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Luas sekali. Ya. Dan
ini di antara yang ini sebenarnya saya ambil dari kitab ini, Al-Fitnah wa Atharuha Al-Mudammirah Mawaqif Muslim minha wa turki tathabbuti fiha. Dan untuk tulisan ini tentu saya nulisnya kedepannya tidak ngambil dari satu referensi saja, tapi banyak referensi saya kumpulkan tentang fitnah ini. Dan di laptop saya itu tidak kurang dari 30 file PDF kitab para ulama sekarang. Nanti saya download lagi, saya cari lagi rujukan yang bisa kita baca tentang fitnah ini. Terlebih 30. Maka itu tinggal kita baca, kita lihat mana yang kita masukkan ke dalam tulisan ini nanti insyaallah ta'ala. Doakan semoga kita terus jadi catatan pelajaran saya sebenarnya, karena ini penting saya rasa. Kita belajar terus dari durus dan kitab para masyayikh kita, guru-guru kita, asatidzah kita, dan yang lain-lainnya yang bisa kita ambil fawaidnya. Maka di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kemarin ini sekedar murajaah singkat, Nabi mengingatkan untuk waspada dari fitnah itu sebelum mendapatinya dan segera untuk beramal saleh. Berdasarkan hadis badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim, bersegera kalian beramal di zaman fitnah sebelum fitnah itu datang bagaikan malam yang gelap gulita, semakin malam semakin gelap dan kelam tak tampak cahaya. Seseorang yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, dikala pagi dia beriman, dikala di saat sore dia telah menjadi kafir, atau sebaliknya au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, di saat sore dia beriman tapi dikala pagi ternyata dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan sesuatu yang hina dari dunia, harga yang hina dari dunia. Hadis yang kedua, Nabi mengabarkan fitnah telah terjadi di antara para sahabat. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik asyrafa ala utumin min aqamil Madinah. Nabi naik benteng di salah satu benteng Madinah. Kemudian Nabi berkata, hal tarawna ma ara, kalian lihatkah apa yang aku lihat? Inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatar. Kata Nabi, sungguh saya betul-betul melihat fitnah itu turun di sela-sela rumah kalian sebagaimana turunnya hujan. La ilaha illallah. Apa fawaidnya kemarin? Fitnah itu turun merata di saat wahyu masih ada, Nabi masih hidup, dan itu di kalangan para sahabat sebaik-baik hati umat ini, abarru hadhil ummati quluban, apalagi di zaman kita. Yang ketiga, Nabi telah mengabarkan sungguh fitnah akan banyak terjadi di akhir zaman. La ilaha illallah. Makin banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, kata beliau, wa inna afiyata hadhil ummati fi awwaliha, letak baiknya umat ini, keselamatan umat ini adalah pada generasi awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa fitanun yurakkiku ba'daha ba'dan taji'ul fitnatu. La ilaha illallah. Dan umat akhir zaman, umat ini di akhirnya akan tertimpa bala, ujian dan fitnah. Nabi sudah jelaskan sedemikian rupa, akan terjadi pada umat ini. Apa yang bisa menjadikan lemah sebagian mereka, melemahkan sebagian mereka pada sebagian yang lain, dan seterusnya. Dan yang paling menakutkan itu sabda Nabi seterusnya itu. Kata Nabi, fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati, seorang mukmin berkata, mungkin inilah yang paling membinasakan. Ini datang fitnah ini yang membinasakanku. Hei, jangan tidur. Perhatikan.
bangunkan kawannya. Perhatikan anak-anak. Lihat kesannya. Kalau tidak mencatat, yang mencatat azan. Lalu datang fitnah baru lagi, tsumma tankashifu tsumma taji'u. Kemudian hilang fitnah yang lama itu, oh udah hilang lagi, tapi datang lagi yang baru. Lalu dia berkata lagi, hadhihi, ini dia. Datang lagi, terus hilang lagi, ini dia. La ilaha illallah. Tsumma taji'u, kemudian datang lagi yang lain. La ilaha illallah. Kemudian hilang lagi. Dia berkata lagi, ini dia yang membinasakanku. Kemudian datang lagi, la ilaha illallah. Itu menunjukkan dahsyatnya fitnah akan terjadi. Kemudian Nabi juga telah mengabarkan bahwa ya, sebagaimana perkataannya Anas bin Malik di saat orang-orang mengadu kepada beliau apa yang mereka dapatkan dari fitnah Al-Hajjaj, ketika itu adalah seorang raja zalim. Namun kata Anas bin Malik, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Sabar, kalian sabar. Karena sesungguhnya tidak ada satu zaman melainkan zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Makanya apa yang saya berikan contohnya? Contoh saja dulu. Dulu fitnah yang datang itu kalau orang tengok binatang film itu cuma di televisi ya ikhwan. Tapi sekarang orang tengok binatang film itu di handphone dia, bukan hanya di rumah dia lagi, tapi dalam kamar dia. Padahal dulu orang tengok televisi itu cuma satu orang, kadang satu desa, satu kampung tuh punya televisi. Tengok hari Ahad pula itu, atau hari-hari tertentu. Belum lagi yang punya TV itu udah marah-marah sama kita. Anak-anak kecil zaman saya atau sebelum saya itu tengok TV itu belum lagi tuan rumah nak bukakan pintu, atau dia dah marah-marah lah, banyak kali orang kumpul di rumah dia. Sekarang dulu TV-nya cuma hitam putih, itu dia. Kalau sekarang semua yang putih-putih dari fitnah itu nampak semuanya saking jelasnya. La ilaha illallah. Kan bahaya itu. Antum tahu tidak, akan semakin bertambah. Dulu orang BBM-nya ada, lagi WhatsApp. Sekarang ada lagi TikTok di toko-tokonya kita. Dengan segala macam fitnah yang ada. Besok entah apa lagi. Ada pula aplikasi dengan apa aplikasinya? Lupa saya. Sekarang saya dikasih tahu. Sama anak-anak. Aplikasi entah apa macamnya, banyak lah, hantu belaunya. Tahu hantu belau kalian? Banyak syaitan. Dan makanya wajar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini masih murajaah, beliau berjalan satu waktu di pasar kota Madinah, saya ulangi lagi, Abu Hurairah berjalan di pasar kota Madinah, beliau berkata, Allahumma la tudrikni sa'atus sidin, ya Allah, tolong jangan jadikan aku menjumpai tahun 60 Hijriah. Kenapa Abu Hurairah seperti itu? Karena Abu Hurairah takut dengan fitnah yang dahsyat akan terjadi. Kalau Abu Hurairah saja takut di zaman itu, menjumpai tahun 60-an Hijrah, zaman masih dekat dengan zamannya Nabi, zaman masih banyak para sahabat, para ulama, tabi'in, ternyata zaman itu fitnah juga sudah ada. Apalagi kira-kirangan dengan zaman kita, Allah takdirkan kita. Artinya kita mesti ingat bahwa kita ini zaman fitnah. Apalagi kemarin hadis berikutnya itu Nabi sudah sebutkan secara rinci, badiru bil a'mali khisara sittin. Segera kalian beramal di saat atau sebelum 6 perkara terjadi. Pemimpinan yang bodoh, banyaknya polisi, kasratus surata, banyak polisi. Apa pula tak banyak polisi, kejahatan makin banyak. Kan tengok di satu tempat, saya contohkan kemarin di Ludai, orang tak perlu ronda, orang tak perlu apa-apa, karena barang tak ada yang hilang. Ini polisi makin banyak, itu fitnah menunjukkan makin banyak. Orang memutuskan silaturahim, jual beli, hukum saja bisa dijual belikan. La ilaha illallah.
Ada demikian pula orang menyepelekan urusan darah, sikit-sikit bantai, sedikit-sedikit sembelih, tak peduli itu istri dia, sejak kepala suami dia adik potongnya tu, la ilaha illallah, dibacoknya, Allahul musta'an. Belum lagi orang-orang menjadikan Quran sebagai musik, dan orang-orang mendahulukan orang-orang yang tidak faqih sebagai pemimpin. Allahul musta'an. Dan seterusnya. Kemudian silakan lihat yang keempat. Tengok tulisan itu. Mau enggak dibuka di handphone kalian? Mau? Antum mau? Enggak mau. PDF mungkin yang mau. Belum sempat pula buat PDF tadi. Buatkan PDF-nya. Kirimlah. Baik. Canggih sikit betul handphone antum tu. Handphone canggih itu banyak fitnahnya tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan sesungguhnya komandan pembawa fitnah yang pertama itu adalah iblis, laknatullah alaihi. Antum masih ingat tidak di mana muqaddimah awal pembahasan ini saya sudah sebutkan bahwa ada beberapa ayat tentang muqaddimah ini. Apa ayatnya? Bagaimana permusuhan iblis laknatullah alaihi buat kepada manusia ini? Masih ingat ayatnya? Beberapa ayat itu. Saya menyebutkan beberapa ayat kemarin tentang muqaddimah. Betapa fitnah itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Di antaranya adalah permusuhan iblis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menceritakan tentang iblis. Manakala iblis ini sudah disesatkan, maka dia bertekad betul-betul akan menyesatkan manusia ini dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah apa? Arah kiri, dari arah kanan. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Ini camkan ayat ini dalam surah Al-A'raf, ya, ayat ke 17 itu Allah mengatakan, ayat yang ke-16-nya dimulai, qala fabima aghwaytani, iblis berkata. Ini masih diulang yang lama, bukan di kemarin. Sebab engkau telah sesatkan aku, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, saya betul-betul akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum, kemudian saya akan datangi mereka min baini aidihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Hanya satu arah yang, tapi Allah tak sebutkan satu arah atau dua arah. Apa ya? Saya ulangi lagi. Arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Yang tak Allah sebutkan arah mana? Atas dan? Apa sebab kira-kira nanti? Ada sebagian mengambil hikmah. Kenapa Allah tak sebutkan di atas? Karena hubungan orang yang beriman itu senantiasa nyambung kepada yang di atas. Di bawah, karena orang-orang beriman begitu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat yang terendah bagi tempat terdekat dirinya dengan Allah adalah di saat sujud. Barakallahu fikum. Jadi sujud itu tempat terdekat kepada Allah, padahal kepala kita di bawah. Kalau ada orang yang dia
Sujud misalkan pada orang lain, sujud dia Tuhan, direndahkannya kepala disentuhnya ke lantai itu, dia ada orang itu di hadapan dia, hina enggak diri dia? Hina. Kalau merasa hina kita di hadapan manusia dengan merendahkan kepala kita di depannya, kenapa kita tidak merasa hina ketika kita bersungkur sujud di hadapan Allah Rabbul Alamin? Allah Akbar. Itulah sebabnya kenapa Nabi dan Allah Rabbul Alamin tidak membolehkan kita untuk bersujud kepada manusia. Tak boleh. Ruku aja tak boleh, apalagi ruku itu Anda boleh. Kamu kemana? Makanya Nabi menyebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat terdekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Fa'akthir doa, maka perbanyak pada kalian berdoa di tempat sujud. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Coba lihat hadis ini. Inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu saraya. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya. Iblis ini rajanya, ada pasukan-pasukan dia. Fa adna'ahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Nih. Prajurit yang kedudukannya paling dekat dengannya adalah prajurit yang paling besar kejahatannya. Itu berarti pasukan iblis. Biasanya kan kalau pasukan Nabi yang paling dekat dengan Nabi itu tentulah sahabat yang paling baik gitu. Murid-murid yang paling dekat tentu murid-murid yang baik. Ini ternyata pasukan dan murid-murid iblis ratullah alaih adalah yang paling dekat dengan dia adalah a'dhamuhum fitnah, yang paling besar kejahatannya. Namanya pasukan iblis. Fayaqulu fa'altu kadza wa kadza, ahaduhum yaji'u ahaduhum, salah seorang di antara mereka tuh berkata, fa'altu kadza wa kadza, aku udah kerjakan ini bos katanya. Itulah kira-kira. Aku udah buat kerja nih. Dikerjakan ini, dikerjakan itu. Apa kerja kamu? Macam-macam lah. Saya buat anak-anak pesantren markis itu malas belajar. Itu kerja dia. Kalau di majelis ilmu buat kantuk aja, bawaan mau tidur aja, tidur. Lalu fayaqulu ma sana'ta syai'an. Itu belum apa-apa itu kamu buat katanya. Tapi ada lagi yang datang, summat yaji'u ahaduhum fayaqul, ada satu yang datang, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak tinggalkan dia manusia ini, melainkan aku telah cerai-beraikan dia dengan istrinya. Dengar itu tuh apa kata iblis nih? Fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Ini cap kamu katanya. Dekat kamu sini katanya. Engkau telah melaksanakan tugas yang bagus. Itu kerja. Akhirnya bercerai-berai. Keluar ke orang itu dibuat bertengkar, berantakan. Ya, keluarganya, anaknya, istrinya, semuanya. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini sekarang? Iblis itu komandan alias rajanya para pasukan kejahatan itu. Sehingga diperiksa, kira-kira yang menggoda kita, antum, saya, semuanya itu yang pangkatnya berapa itu ya? Udah bintang berapa kira-kira? Yang paling dekat dengan tuan rajanya atau yang belakang?
La ilaha illallah. Berarti kan ada pangkat-pangkatnya tuh. Kalau polisi, tentara kan ada pangkatnya ya. Nah, itu dia. Mungkin udah ada yang pangkatnya masih apa? Pangkat polisi apa sih? Beritahu saya. Saya tahu. Saya mau awaknya. Mungkin ada yang sudah jenderalnya. Tapi ada yang bintang 1, bintang 2. La ilaha illallah. Dan iblis menggoda anak manusia ada levelnya 1. Ini 1, menjatuhkan manusia dalam kesyirikan. Paling karyanya. Tidak juga bisa dia dijatuhkannya manusia dalam kebid'ahan. Tidak juga sanggup dia dijatuhkannya manusia dalam perbuatan besar. Tidak juga sanggup dijatuhkannya manusia itu dalam dosa-dosa kecil. Tidak bisa juga dia dijatuhkannya manusia itu dalam dosa-dosa, dalam perkara-perkara yang mubah tapi melalaikan dari melakukan ketaatan. Mubah itu boleh saja. Seperti apa? Ya, seperti misalkan awalnya mubah tapi terjatuh sama yang haram. Makan. Nah, terus kerja yang lain-lain yang mubah-mubah, cerita. Tidak juga sanggup. Ada yang keenam dia buat. Selamat juga manusia itu. Apa yang keenam? Dijauhkannya manusia itu dari mengerjakan amalan yang tinggi pahalanya, disibukkannya dengan amalan yang rendah pahalanya. Nah, itu kerja setan tuh. Apa contohnya itu? Apa contohnya? Amalan banyak pahalanya kan? Coba di hari Arafah itu keutamaan doa banyak. Ada sibuk dilalaikannya dengan mengerjakan amalan-amalan yang lain. Macam-macam. Barakallahu fikum. Tapi ini akan saya jelaskan secara detail dalam daurah dan tulisan berikutnya insyaallah taala yang berjudul A'daul Insan. Musuh manusia. Apa saya bilang kemarin? Insyaallah silsilah daurah kita ini ada pertama ini al-bayan anil fitan, penjelasan tentang fitnah-fitnah. Terus nanti apalagi tentang rihlatul insan, perjalanan manusia. Asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian perjalanan manusia sejak dari kematiannya hingga alam keabadian surga dan neraka. Terus apa lagi? A'daul insan, musuh manusia. Jadi saya ingin manusia ini, kita ini, antum ini sadar kita di zaman fitnah. Terus kita sadar bahwa kita hidup di akhir zaman. Ini tanda hari kiamat. Terus udah sadar begitu, ini perjalanan kita manusia ini. Hidup kita tidak selama-lamanya di dunia, tapi hidup yang lama itu adalah di akhirat. Ya. Terus apa lagi? Kita setelah sadar, oh begini toh perjalanan kita ke akhirat tuh. Lalu kita masih hidup di dunia. Ternyata kita punya musuh. Itulah yang saya sebut a'daul insan, musuh manusia. Oh begini toh musuh kita. Karena orang kalau tidak sadar dia punya musuh, dia sering terjatuh dalam fitnah musuh itu. Orang kalau udah tahu musuh dan tahu pula senjatanya, ini para intelijen, kalau kita sudah tahu senjata musuh, itu sudah 75% menang kita. Udah tahu senjatanya. Baik tak? Nanti kita pelajari. Baik. Yang kelima, Nabi telah mengabarkan sesungguhnya fitnah itu, bukan kelima ini. Betul ya? Kelima, sesungguhnya fitnah itu datang dari arah timur. Ani bin Umarah
radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, semoga Allah Ta'ala meridhoi dia dan ayahnya, di mana ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa mustaqbilul masyriqa yaqulu ala innal fitnata hahuna min haitsu yatlu'u qarnus syaitan. Apa kata Ibnu Umar? Aku mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadap ke timur, ketahuilah bahwa sesungguhnya fitnah itu muncul dari sini, yaitu tempat tanduk syaitan. Dan ini hadis ini saya sudah jelaskan dalam daurah al-bayan anil fitan sebelumnya. Belum lama, baru 3 bulanan lah ya sebelumnya. Ya, saya jelaskan fitnah-fitnah yang datang dari Irak. Ya, memang banyak. Tak baca hadisnya dulu. Ali bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina qalu wa fi najdina. Dari Ibnu Umar lagi Nabi berkata, ya Allah, berkahilah negeri Syam kami, berkahilah negeri Yaman kami. Kemudian mereka berkata, dari negeri Najd ya Rasulullah, berkahnya Najd ya Rasulullah, doakan Allahumma barik lana fi syamin wa fi yamanina. Lagi-lagi Nabi berkata, ya Allah, berkahi negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Mereka berkata lagi, wa fi najdina, berkahi juga negeri Najd ya Rasulullah. Rasul mengatakan, hunalika al-zalazil wal fitan. Di sana nanti akan terjadi zalazil, akan terjadi gempa bumi dan fitnah-fitnah. Dan Nabi pun melanjutkan, wa biha yatla'u qarnu syaitan, darinya akan muncul tanduk syaitan, dalam riwayat Bukhari. Ikhwan, Nabi di zaman beliau sudah sebutkan tempat fitnah itu terjadi di mana, atau awal mula bermunculnya dari mana. Ternyata dari fitnah Irak. Banyak aliran-aliran sesat datang. Fitnah datang dari arah sana. Ya. Cuman ayat hadis ini sering juga dijadikan untuk menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di mana mereka mengatakan Najd itu nikah fitnah Najd katanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tanduk syaitan katanya, 2 tanduk syaitan. Ini perlu diluruskan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul menjelaskan ini. Hadis-hadis ini perlu kita pahami sebagaimana pemahaman generasi salaf, generasi terdahulu. Bagaimana pemahaman yang benar terhadap hal itu. Maka yang perlu diingat bahwa pemahaman terhadap satu hadis itu dilihat bagaimana hadis-hadis lain. Laulam dia cuma yajtami' turuquhu lam tabayyan khata'uhu. Apabila belum terkumpul jalur-jalur periwayatannya, maka belum tampak di mana titik terangnya. Itu maka dikumpulkan seluruh riwayat-riwayat yang ada, bagaimana maka dapatlah kita pahami bahwa semua ya ikhwan, pemahaman yang pertama terhadap hadis ini satu, kita juga tidak mengatakan bahwa penduduk Syam dan Yaman itu semuanya jadi baik, tidak juga. Tapi Rasul mendoakan bahwa keberkahan itu ada di Syam dan ada di Yaman. Itu pemahaman yang pertama tentang hadis ini. Faham? Karena ada ungkapan Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang masyhur, innal arda la tuqaddisu ahadan, sesungguhnya bumi itu, tanah itu tidaklah menyuci, maksud saya bumi, negeri itu, sesungguhnya bumi, negeri itu, satu negeri tidaklah mensucikan seseorang pun, tidaklah menjadikan seorang yang berada di atas negeri itu, di atas tanah itu menjadi suci, menjadi bersih dari
kejahatan. Enggak. Wa innama yuqaddisul insana amalu. Sesungguhnya yang menyucikan manusia itu adalah amalnya. Faham itu? Makanya di negeri Yaman, di negeri Syam banyak juga orang jahat, orang bejat, orang tak elok, orang tak apa kerjanya. Baik, yang kedua. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Pemahaman yang benar terhadap hadis ini adalah sebagaimana pemahaman generasi salaf. Ya. Putra dari Abdullah ibn Umar. Ada yang bernama Salim ibn Abdullah ibn Umar. Beliau pernah berkata, "Ya ahlal Iraq, wahai penduduk Iraq, sungguh seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele," kata beliau. "Dan sungguh beraninya kalian menerjang dosa-dosa besar. Padahal aku mendengar dari ayahku, yaitu Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fitnah datang dari arah sini. Innal fitnata taji'u minha huna." Ini fitnah datang dari arah sini. Lalu beliau mengarahkan tangannya ke arah timur. Dari sanalah munculnya dua tanduk syaitan. Wa awma'a biyadihi nahwal masyriqa min haitsu yatlu qarna asy-syaitan. Maka Salim anaknya Abdullah anaknya Umar ini memahami, berarti cucu Umar kan, bahwa yang dimaksud dengan Najd adalah dari negeri timur, yakni negeri Iraq. Dan ya ikhwan, penjelasan Salim bin Abdullah ini jelas. Berarti dari arah timur yang dimaksud, dari arah Najd yang dimaksud itu adalah dari arah Iraq. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga, para ulama menafsirkan bahwa yang maksud dengan Najd dalam hadis ini adalah Iraq. Semua daratan tinggi di sebelah timur Madinah. Bukanlah nama daerah Najd. Tidak. Bukan Najd yang ada di Saudi, tidak. Yang dimaksud dengan fitnah yang muncul dari arah timur itu adalah dari arah Najd. Fitnah kekufuran, fitnah kebid'ahan, fitnah kesesatan yang telah muncul dari Iraq. Dari kalangan firqah dhallah, golongan-golongan yang sesat. Makanya Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa penduduk negeri timur ketika itu adalah orang-orang kafir. Kata beliau, kana ahlul masyriqi yawma idzin ahlul kufur, orang kufur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-fitnata takunu min tilka nahiyah. Nabi mengabarkan fitnah itu terjadi dari arah sana. Kan fitnah itu muncul banyak dari arah sana. Kemudian memang kerancuan pemikiran syubhat yang berawal dari orang-orang kufar ini. Jadi Imam Hajar juga sudah menjelaskan. Dan fitnah yang datang pertama kali memang dari arah timur ini. Dan itulah yang menjadi sebab pertikaian di tengah kaum muslimin dan dicintai oleh syaitan dan bergembira dengannya. Ya, ini perkataannya, penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Demikian juga Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan Najd adalah semua arah yang dari timur. Najd, dan Najdnya penduduk Madinah adalah Iraq. Dan yang searah dengannya, karena ia adalah timurnya Madinah. Ya. Jadi Najd itu semua dataran tinggi. Ada lawan kata Najd ini, yaitu Ghar. Apa itu Ghar? Ghar adalah lembah. Makanya nanti Mekah, ya, itu disebut dengan Tihamah. Jadi lembah Mekah. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, dapat diketahui bahwa pemahaman orang yang mengatakan bahwa Najd adalah nama satu negeri itu tidak tepat. Ada juga yang menyebutkan seperti itu, seperti Ad-Dawudi, wa Najd adalah
nama setempat yang tidak. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian apa yang dimaksud? Berarti sudah jelas nih. Pemahaman yang pertama bahwa seluruh penduduk negeri Syam dan Yaman tidak suci semua, tidak baik semua. Pemahaman yang kedua apa? Apa tadi? Hah? Tidak ingat lagi? Coba tengok apa catatan itu. Yang kedua tadi saya jelaskan bahwa harus sesuai dengan pemahaman salaf. Apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Najd ini mana? Najd ini adalah dari arah Iraq. Yang ketiga, bahwa penafsiran para ulama yang dimaksud dengan fitnah dari arah Irak itu juga dari tempat arah yang tinggi. Tadi kan dari generasi salafnya Salim bin Abdullah. Ada kemudian yang ketiga ini para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan Najd itu adalah timurnya Madinah, semua arah ke arah Irak, semua dataran tinggi, ya. Karena lawan dari Najd itu adalah Thawr. Ya. Dan fitnahnya itu adalah fitnah kekufuran, kebid'ahan dan kesesatan. Kemudian pemahaman yang keempat tentang hal ini adalah munculnya dua tanduk syaitan ini apa? Ya. Karena di sini disebutkan dua tanduk syaitan. Ya ikhwan, ada hadis yang lain lagi yang disebutkan tentang dua tanduk syaitan. Di sini perlu kita pahami juga. Di mana Nabi pernah menyebutkan idza tala'a hajibus syams fada'u shalah hatta tabruza. Kata Nabi, jika bagian awal dari matahari sudah muncul, mulai terbitnya matahari, jangan salat kalian. Fada'u shalah hatta tabruza. Tinggalkan sampai dia betul-betul ya udah sehingga sudah terangkat ya. Wa idza ghaba hajibus syaitan fada'u shalah. Apabila dia mulai tenggelam juga hatta taghi, betul-betul sampai tenggelam baru salat. Tinggalkan salat saat mulai tenggelamnya. Dan jangan salat di tempat itu. Jangan salat saat itu. Jangan salat sekitar waktu itu. Apa sebab? Di ujung hadis di sini Nabi mengatakan fa innaha tatalu baina qarnay syaitan. Karena dia muncul terbit di antara dua tanduk syaitan. Berarti ada Nabi sebutkan hadis yang lain yang dimaksud dengan dua tanduk syaitan. Antum kalau buka di internet dua tanduk syaitan, itu akan keluar nanti fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dibuatnya model-model seperti tanduk. Bukan dua tanduk itu yang dimaksud. Tergambar seperti itu. Ya, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. La ilaha illallah. Jadi apa yang dimaksud dengan dua tanduk syaitan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menjelaskan tentang perkara ini. Kata beliau, penafsiran dua tanduk syaitan oleh Ad-Dawudi secara kata beliau begini. Bukan Ad-Dawudi yang pemahaman yang keliru. Saya hilaf. Tadi saya sebutkan Ad-Dawudi yang mengatakan yang keliru. Tidak. Itu saya ralat lagi. Adapun perkataan tanduk syaitan ditafsirkan oleh Ad-Dawudi bahwa maksudnya adalah tanduk setan secara hakiki. Dan dimungkinkan maknanya adalah kekuatan syaitan. Sarana-sarana syaitan untuk menyesatkan manusia. Kata Ibnu Hajar, ghafarallahu lahu wa ghafarani Allah. Rahimallahu taala. Semoga Allah taala merahmati Imam Ad-Dawudi. Kemudian semoga Allah taala mengampuni saya. Saya tersalah menyampaikan. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, ini di antara pemahaman yang benar. Wahada, ya, ini pemahaman yang benar, ya, yang bagus. Dan berarti ini sarana-sarana setan untuk menyesatkan manusia. Dan pendapat lain maknanya adalah setan menggabungkan kepalanya dengan matahari ketika terbit. Setan menggabungkan kepalanya ketika matahari terbit.
agar orang bersujud kepadanya. Ada juga pendapat lain, setan matahari itu ada syaitannya, yang ketika matahari terbit, ia terbit di antara dua tanduk syaitan. Nah, berarti dari sini penafsiran tentang tanduk syaitan itu satu secara hakiki, yakni memang tanduk syaitan. Ada yang mengatakan matahari dan syaitannya begitu terbit, memangnya terbitnya di antara dua tanduk syaitan. Ada yang mengatakan lagi, tapi kan penafsiran itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa secara hakiki ini syaitan menggabungkan kepalanya dengan matahari ketika terbit. Itu. Dan penafsiran yang lain adalah ini yang insya Allah kuat adalah maksudnya tanduk syaitan secara maknawi, kekuatan syaitan, sarana syaitan menyesatkan manusia. Di sini, jadi bukan yang lain-lain. Faham tuh? Sekarang fitnah dari arah Najd, tempat terbitnya dua tanduk syaitan, apa maksudnya? Allah Ta'ala alam, boleh jadi hakiki, boleh jadi juga maknawi, di mana fitnah syaitan, sarana syaitan, kekuatan syaitan untuk menyesatkan manusia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di sini pemahaman tentang dua tanduk syaitan, dan telah terbukti dalam sejarah bahwa memang fitnah dari Irak ini luar biasa. Sekarang yang antum ketahui dari Irak ini fitnah apa di sana? Contoh ini sekarang ini, Syiah. Terus apa lagi? Itu dia. ISIS ini dari sana. Apa nama daulahnya itu? Daulah Irak atau Syam kan? Itu ISIS. La ilaha illallah. Jadi terbukti. Maka tidak betullah orang yang mengatakan bahwa itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak. Sekarang begini. Fitnah yang datang dari Irak ini berbahaya. Ini fitnahnya boleh jadi fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Namun yang banyak tampak fitnatus syubhat. Tapi fitnatus syubhat itu kerancuan di dalam pemahaman orang-orang Syiah. Mereka melaknat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Menuhankan Ali yang hulunya. Fitnah orang-orang ISIS, orang-orang Khawarij ini. La ilaha illallah. Dan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili fidhillah ta'ala, demikian juga para ulama yang lain, fitnatus syubhat juga berawal dari fitnah syahwat. Contoh, orang-orang Khawarij, orang-orang sebagian firqah dhallah itu kan menghalalkan boleh nikah tanpa wali orang tua. Ya? Betul kan? Pimpinan mereka aja. Atau orang-orang Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Enak rasa sama dia. Setan. Bisa tukar-tukar bini, bisa tukar-tukar laki. Paling bahaya itu tukar-tukar laki. Fitnah syahwat tersembunyi di sebalik fitnah syubhat itu. Paham tak? Ya. Kemudian Syekh Sulaiman itu seingat saya pernah juga mencontohkan di mana orang-orang Haruri itu dulu ada orang yang ingin menikahi orang Hawari, orang Haruri, seingat saya begitu. Dia ingin merubah perempuan nih. Dan ternyata setelah dia nikahi, dia berubah. Jadi berawal dari fitnah syahwat. Kemudian ikhwan, saya kira cukup dulu hadis ini, tapi ke-6, ke-7, cukup satu lagi. Satu lagi, tapi waktu juga sudah menghukumi. Tidak apa-apa. Satu lagi. Besok hadis yang penjelasan yang ke-8 itu lebih khusus lagi tentang diterangkan Nabi tentang fitnah. Yang ke-8, yang ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pahala beribadah di zaman fitnah berlipat ganda. Beribadah di zaman fitnah itu pahalanya berlipat ganda. Nabi pernah menyebutkan dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani, ia berkata, aku menemui Abu Tha'labah Al-Khushani, lalu aku berkata kepadanya, apa yang kamu perbuat dengan ayat ini? Ia bertanya, ayat yang mana? Aku menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya. Artinya,
Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Abu Sa'labah berkata, ingatlah demi Allah, kamu bertanya dengan orang yang tahu. Aku pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, belum menjawab, akan tetapi perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran hingga kamu melihat kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, kehidupan dunia yang lebih diprioritaskan, kekaguman setiap orang dengan pendapatnya. Engkau harus berpegangan terhadap mata hatimu dan tinggalkan orang-orang awam, karena di balik kalian ada satu masa di mana kesabaran saat itu laksana memegang bara api. Orang-orang yang beramal saat itu sama seperti pahala 50 orang yang melakukan seperti amalan kalian. Nah, ini pahalanya ketika fitnah itu telah terjadi. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya. Dan ini hadis juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Barakallahu fikum. Jadi itu pahala orang-orang yang melakukan ibadah di zaman fitnah ini. Di sini sebutkan akan terjadi perkara ini. As-sabr fihinna. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna. Itu hari-hari akan kesabaran di belakang ini akan terjadi. Orang-orang yang berpegang teguh misal dhabbi 'anil jabr, bagaikan menggenggam api lil 'amil bagi orang yang beramal itu. Namun pahala mereka mislu ajri 50 rajulan ya'malu misla 'amalikum. Dan di sini dahsyatnya pahala mereka itu yang beribadah di zaman fitnah itu 50 orang lelaki yang beramal seperti amalan kalian. Ajib. Kemudian satu hadis lagi dari Maqil bin Yasar raddahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengembalikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Al-ibadah fil harji ka hijratin ilayya. Ini menakjubkan. Beribadah saat fitnah itu terjadi. Harj itu pembunuhan itu di antara fitnah. Jadi ini saya pernah belajar hadis ini dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam Syarhu Kitabul Fitan dari Sahih Muslim. Jadi haraj di sini adalah fitnah. Jadi beribadah di zaman fitnah bagaikan pahala beribadah di zamanku. Ya ikhwan, para sahabat berhijrah itu berat, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan tanah tumpah darah mereka, kebun mereka, dan yang di bawah tidak ada ATM, tidak ada zaman itu. Kalau sekarang pergi ATM ada, jual rumah bawa ATM, tidak bisa. Dan ternyata ada pahala yang dapatkan oleh manusia-manusia di akhir zaman ketika mereka beribadah di zaman fitnah itu, kahijratin ilayya, bagaikan beribadah, bagaikan hijrah kepadaku. Ajib, ya ikhwan. Kalau kita hidup zaman Rasul atau hiduplah Rasul zaman kita, Rasul suruh kita pergi berhijrah, tentulah orang-orang yang mencintai Rasul itu terpanggil. Nabi suruh minta kita pergi berhijrah. Terpanggil tidak orang beriman kira-kira? Ada dua, orang betul-betul cinta Nabi dia akan terpanggil, tapi tidak semua orang sanggup melakukannya. Tidak sanggup. Zaman kita aja belum tentu kita sanggup hijrah Tuhan. Kan antum dipindahkan. Kita tengok ke Serempang kan tidak sanggup pindah dan bertungkus lumus dan bertahun-tahun sejak nenek moyang situ, payahlah pindah. Tapi kalau ada nilai pahalanya, di situ orang beriman akan mau. Tapi orang-orang tidak beriman, walaupun ada nilai pahala, berat dia. Orang yang beribadah di zaman fitnah bagaikan hijrah kepadaku, kata Nabi. Luar biasa pahalanya itu. Ajib. Barakallahu fikum. Pahala 50 orang yang beramal seperti amalan mereka para sahabat, luar biasa. Maka tidak ada cara bagi kita. Semoga Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan rizki kepada kita, agar kita bisa beribadah serius di zaman fitnah ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.